When I was a young boy, well, they tried to tell me a pine valley in the middle of the night, six strings down. Halo, jumpa lagi sama saya Candy di Duta Auto Solution. Hari ini saya mau menawarkan produk rekomendasi dari saya. Mereknya dari Fluke. Tipenya ini yang saya tawarkan sekarang ini dari Reference. Reference itu seri tertinggi dari Fluke. Si Fluke ini mereka mendesain produk-produk mereka ini yang Reference itu tujuan suaranya itu transparansi, dynamic, sama musikal. Artinya musikal itu jadi ketika kita orang awam yang mendengarkan itu bisa langsung merasakan suara yang enak didengar. Intinya itu dulu kalau audio. Jadi kita nggak usah bahas staging, fokus suara. Yang paling penting tuh musikal dulu. Nah, kalau transparansi, itu transparannya suaranya. Nggak semua produk bisa menciptakan suara transparan. Hanya produk-produk pilihan high-end. Nah, terus kalau dynamic, suaranya itu bisa membuat kita itu kayak mau bergoyang. Bahasa gampangnya kayak mau bergoyang ya. Kalau nggak dapat dynamicnya pasti bikin kita tuh lemes. Jadi nggak semangat dengerin suaranya. Sekarang kita mulai dari bahas amplifiernya dulu. Ini amplifier Fluke tipenya Evo. Ini per channelnya 150 watt RMS. RMS itu output daya murni yang dikeluarkan oleh sebuah power ya. Kelebihannya, kalau dari desain, lihat ya, si Fluke ini tuh niat banget sampai di terminalnya itu ada logo Fluke-nya. Yang dimana merek biasa itu nggak mungkin ngeluarin dana budget buat nge-emboss si merek Fluke ini. Ini hal pertama dulu. Ini saking dia mendesain sebuah seri tinggi dari Fluke, makanya mereka emboss. Jadi nggak bisa dipakai di merek lain. Terus terminalnya ini katanya mengandung 24 karat emas. Keren ya. Barang audio dilapisin emas. Udah kayak jam Rolex, terus perhiasan. Ternyata ada tujuannya buat suara. Ternyata penghantarnya itu bisa bikin suara itu lebih cepat, lebih transparan. Terminalnya juga udah dilapisin gold plate, terminal RCA-nya. Bodinya nggak terlalu besar, kurang lebih 40 cm. Bobotnya berat dan semuanya rigid. Jadi ini kabelnya semuanya ke depan ya. Jadi kalau kita mau taruh di bawah jok, ini masih sangat oke. Ada kan yang terminal RCA-nya itu yang kiri kanan. Jadi agak susah untuk penempatannya. Nah, terus kelebihannya lagi, ini power 4 channel. Tapi bisa di bridge menjadi 1 ohm. Misal kita pakai subwoofer. Kalau subwoofernya kan dual coil ya, 2 ohm 2 ohm. Nah, kita bridge di sini jadi 1 ohm. Ini powernya kuat. Nggak semua power bisa di bridge jadi 1 ohm. Jadi ini salah satu kelebihan si powernya. Untuk suaranya nanti kita bisa tes langsung di mobil demonya Fluke. Lanjut kita ke speaker. Kita mulai dari Twitternya dulu ya. Fluke New Reference ini, kenapa saya sebut New Reference? Karena sebelumnya itu memang ada Reference juga. Jadi ini penyempurnaan dari seri Reference. Jadi struktur motornya katanya yang sekarang itu jauh lebih kuat daripada pendahulunya. Kalau motor kuat itu jadi dia speed mainnya itu bisa lebih solid dan lebih cepat. Jadi itu berpengaruh ke suara. Bahan tengahnya ini soft dome. Soft dome itu sutra ya. Nah, di tengah-tengahnya kalau kalian perhatiin, itu di dalamnya itu ada lubang. Ada sebuah lubang, itu tandanya si Twitter ini menganut teknologi chamber. Chamber itu maksudnya di belakangnya itu ada box, ada ventilasinya. Ada kan yang Twitter yang model boxnya itu seal. Jadi dia tidak memerlukan volume.
buat si speaker. Jadi dia teknologinya sama kayak mid-range, mid-bass, subwoofer, dia butuh box. Dia sudah dilengkapi dengan grill ya. Ini grill premiumnya dari Fluke. Yang dimana kalau untuk mid-range dan mid-bass itu harus beli lagi. Emang parah Fluke ini. Parah banget. Nah kalau kita lihat belakangnya, tuh ada titik-titik kecil. Itu buat ventilasi udaranya. Jadi ketika si tweeternya main, itu ada keluar udara. Nah itu berpengaruh ke suara. Terus ada tulisan Made in Jerman, dan terminal buat kabelnya itu dia pakai kunci L. Jadi rapih. Ya masangnya pasti agak lebih lama ya. Dan dilengkapi 4 titik baut. Katanya tweeter yang dikelilingin oleh baut itu suara high extendnya itu lebih bagus ketimbang yang tidak ada bautnya. Itu katanya. Tapi saya sendiri belum pernah membandingkan langsung ya. Terus kita mulai dari mid-range. Nah, kalau di mid-range ini tengahnya ini bahannya aluminium, cuman di coating copper, tembaga. Buat mempercantik aja ya. Kalau aluminium itu kan biar solid. Terus si konusnya ini bahannya paper. Kalau Fluke itu dia bilang teknologi paper non press. Jadi dia bilang masih old school ini. Tapi untuk suara memang nggak salah dia pilih sistem begini. Karena gimana pun teknologi lama itu saya bilang masih terbaik karena punya ciri khas sendiri. Terus si papernya itu di coating dengan bahan seramik. Jadi serat seramik ini tengahnya biar rigid. Seperti slogannya tadi, supaya mendapatkan transparan, dynamic, sama musikal. Terus si diecast-nya ini aluminium bahannya. Nah dia ada ventilasi juga nih 4 titik, lubang 4 titik. Ini mempengaruhi ke suara juga. Terminalnya udah pasti gold plate 24 karat. Ini 3 in ya, size-nya. Nggak terlalu tebal. Bahan si magnetnya sudah neodymium, jadi nggak perlu besar magnetnya. Nah untuk mid bass bahannya sama dengan mid range, paper non press di coating oleh seramik. Seramiknya lumayan tebal. Kalau kita pegang itu kasar. Sisanya sama dengan mid range-nya, diecast aluminium. Terus di sini ada ventilasi 4 titik. Kalau feeling saya ya, dengan mid bass yang ada ventilasi 4 titik kayak begini, lebih cocok untuk di pintu mobil. Karena pintu mobil itu kan volumenya kan beda-beda. Ketika kita pasang peredam, kita udah pasang rigid peredam semuanya, volumenya tetap nggak akan bisa sesuai rekomendasi yang dibutuhkan speaker. Mungkin si ventilasinya itu bisa membuat toleransi volume box-nya itu jadi besar. Terus kita bahas soal subwoofer. Subwoofer Fluke ini tipenya Elite, size-nya itu 10 in. Si bahan konusnya bahannya paper, tapi beda dengan subwoofer Fluke tipe lain. Ini 3 layer loh papernya. Nah kalau kita tekan atau kita lekuk dari bawah juga rigid banget, solid. Kalau buat subwoofer itu memang harus rigid ya, karena bass itu nggak akan solid kalau bahannya sendiri tidak rigid. Ini berat banget loh. Wah. Nah kalau kita lihat si desain diecast-nya, ini rigid banget dari aluminium. Bahkan sampai subwoofernya pun ini sudah dilapisin gold plate 24 karat emas. Jadi kalau besok-besok audionya kepake, bisa dijual tuh emasnya tuh, dileburin. Magnetnya kira-kira double magnet ya ini ya. Ya harganya ini semuanya bukan barang murah sih. Memang mahal harganya. Tapi saya yakin kalau kalian beli nggak akan nyesel. Terus untuk mendrive semua ini, si Fluke itu sebenarnya ada prosesor juga, Project 8i. Cuman di dalamnya itu sudah ada amplifiernya. Jadi kalau saya bikin atau saya pasang sistem seperti ini yang tadi saya jelasin,
lebih baik prosesornya itu pakainya Mosconi. Ini prosesor murni 12 channel, jadi nggak ada ampli-nya. Yang sekarang di mana-mana prosesor itu rata-rata di dalamnya ada ampli-nya ya. Kelebihannya banyak banget. Pertama dari software. Software si Mosconi ini, kalau orang awam, kalau sekali ngeliat, itu pasti ngejelimet. Tapi buat kalian yang mau pasang, gak usah ngejelimet. Karena kalian pasangnya nanti di workshop yang sudah di training sama si Mosconi-nya. Nah, ini softwarenya, saya kasih bocoran dikit ya. Crossover-nya itu, biasanya crossover kan cuma satu. Nah, ini ada crossover di dalam crossover. Jadi dia ada 2 crossover, dia bisa meng-cutting S-over itu sampai double. Itu salah satu fiturnya. Nah, terus bit samplingnya sudah 32 bit 192 kHz. Kalau di audio itu udah cukup sangat tinggi. Bahkan 24 bit 96 kHz saja itu udah termasuk tinggi. Dimana file-file lagu sekarang itu maksimal masih rata-rata 96 kHz. Ya. Terus dia udah terdapat coaxial input. Udah ada coaxial input, sudah ada optical in, ada optical out. Terus ini output RCA-nya ada 12. Untuk tuningnya bisa pakai Type C. Terus ada setelan gain-nya juga di sini. Kita bisa setel gain bukan hanya di ampli tapi di prosesornya juga bisa. Ini made in Italy asli ya. Jadi bukan China. Jadi ini paket-paket yang mau saya tawarkan ke kalian. Yang pasti ini barangnya nggak murah, mahal. Tapi untuk kualitas, kalian tidak perlu khawatir, udah pasti bagus. Nah, untuk supaya kalian lebih yakin lagi, nanti kita akan kasih dengar mobil demo dari Vlug yang memakai barang-barang ini. Oke? Alpine Valley in the middle of the night. 6 strings down on a heaven-bound flight. I got a big strap, a guitar on his back. Ain't gonna cut the angels no slack. Heaven done call another blue string back home. See the voodoo child holding out his hand. I've been waiting on you, brother. Welcome to the band. Good blue string, heaven finds sin. Jesus, Mary, Joseph, been listening to you play. Heaven done call another blue string back home. When I was a young boy, well, they tried to tell me that I was moving way too fast. And I knew everything, about everything. And I really didn't want to listen to a bunch of old folks talking trash. So I got out on the highway, pedaled to the floor, smoked and drank that, and a whole lot more. And when they came to collect me out of that jail, they said, boy, next time you get no bail, you better slow down. Getaran jiwa melanda hatiku, bersusun nada
Mobil yang tadi kalian dengarkan itu mobil demo dari Fluke. Saya jelasin sedikit tentang sistem yang dipakai ya. Pertama, head unitnya dia memakai Kenwood seri 9 yang 7 in. Terus DSP-nya menggunakan Mosconi Aerospace 12 channel. Untuk speaker 3-way-nya memakai Fluke New Reference yang di sini ya. Nah, untuk powernya itu memakai power 4 channel Fluke Evo 2 piece. Jadi 4 channel 4 channel. Nah, untuk subwoofernya yang si Elite ini didrive oleh si power 4 channel. Nah, itu sistem yang ada di HR-V. Untuk kalian yang kurang jelas atau mau bertanya-tanya, silakan hubungin kita. Nah, saya izin pamit dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.